Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di live event Kumpul Akbar untuk Perubahan. Masih bersama saya di studio Eva Wondong dan juga Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Bang Willy, kita sudah simak bersama ya rangkaian acara. Dari tadi ada pidato kebangsaan disampaikan juga oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, kemudian juga tadi Gus Muhaimin dan Anies Rashid Baswedan juga menyampaikan pidato kebangsaannya. Ada garis yang senada begitu ya, inline antara yang disampaikan oleh Capres Anies Rashid Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Bicara soal pentingnya etika dan moralitas. Ada profesionalitas tetapi juga harus diimbangi. Ada kombinasi antara etika dan juga moralitas yang mendukung profesionalitas. Mengapa ini penting untuk disampaikan hari ini? Iya, Eva. Pemimpin bukan hanya didorong oleh hasrat berkuasa. Pemimpin lahir dari sebuah proses yang otentik, yang kemudian memiliki basis kapasitas dan kapabilitas. Itulah profesionalitas. Jadi kita bisa melihat bagaimana penguasaan pemimpin terhadap masalah-masalah yang terjadi, itu bicara tentang kapasitas dan kapabilitas, sehingga dia mengerti ketika dia memimpin itu mau ngapain, bukan kemudian ditipu, bukan kemudian hanya membebek kepada keadaan. Ini basis profesionalitas. Kita bisa melihat secara historis, Bung Karno seorang arsitek, bagaimana dia menguasai dan kemudian bagaimana dia memiliki tes mendesain imajinasi yang begitu luar biasa diterjemahkan. Ada Pak Habibie juga dan lain sebagainya. Dan hari ini kalau kita lihat seperti yang disitir oleh Pak Surya Paloh dalam pidatonya tadi, Anies lah orang yang memiliki kecakapan itu. Anies seorang yang memiliki jejak rekam profesionalitas yang teruji. Jadi ketika dia memimpin, dia mengerti masalah untuk kemudian bagaimana menyelesaikan masalah ini. Anies menguasai kebijakan. Dan kita bisa melihat bagaimana tadi dia sebutkan di dalam pidatonya oleh Anies Baswedan, JIS ini, Jakarta International Stadium ini adalah mahakarya anak bangsa. Keringat anak bangsa, usaha anak bangsa. Itu juga yang dilakukan oleh Bung Karno dengan GBK. Itu dulu ketika membangun beberapa proyek mercusuar itu Bung Karno dianggap gila sama orang quote unquote. Persisnya ketika membangun jembatan Semanggi. Siapa yang mau lewat di sini, Bung? Begitu besar jalannya. Nggak sampai 50 tahun itu macet. Artinya apa? Seorang pemimpin yang memiliki visi ke depan dan mampu menerjemahkan itu dalam kerangka kebijakan pembangunan yang dilakukan. Dan Anies memiliki itu. Jadi profesionalitas itu dia memiliki basis kapasitas dan kapabilitas. Yang kedua adalah basis moralitas. Ini yang tidak bisa diabaikan. Kita kalau melihat itu Eva, di dalam tradisi filsafat itu ada 3 layer nilai. Value, virtue, etik. Nah, orang memiliki motif reason why yang berbeda-beda untuk maju berkontestasi, maju berperang. Kita bisa lihat tentara Amerika datang ke medan perang dengan alasan bagaimana membela negaranya. Ada tentara Jepang yang maju ke medan perang untuk membela kerajaannya. Ada orang juga perang salib dulu karena membela agamanya. Tapi alasan yang berbeda-beda itu memiliki benang merah yang sama, itu apalah? Virtue, moralitas. Mereka berperang dengan semangat bagaimana disiplin yang sama, bagaimana loyalitas yang sama. Nah, sekarang kita hidup di tengah-tengah krisis moral yang akut. Ini yang paling penting. Orang tidak mengabaikan lagi moral. Ini kemudian yang Pak sudah gelisah betul dan kita semua gelisah. Bagaimana demokrasi itu bukan wild west. Eva punya kepentingan, saya punya kepentingan, orang lain punya kepentingan. Eva punya keinginan, saya punya keinginan, orang lain punya keinginan. Apa yang kemudian membatasi, menghubungi,
menjembatani satu kepentingan, keinginan satu dan lain adalah hukum. Kita bukan koboi yang semena-mena, yang seenak jidatnya, seenak perutnya menembakkan senjata kemana-mana. Kalau kata Mas Gun Gun tadi adalah hukum dan etika, itu yang paling penting ya. Basis hukum yang tertulis itu, the highest stage-nya adalah moralitas dan etik. Jadi sebelum itu dituangkan ke dalam hukum tertulis, bahkan ketika hukum itu sudah ditulis pun, dia ingin mencapai sebuah tujuan, yaitu sebuah masyarakat yang memiliki etik. Itu yang kemudian memiliki sebuah common value, common virtue. Nah, Anies orang yang memiliki virtue itu. Jadi Eva, kita bisa banyak belajar dari beberapa kisah-kisah. Eva bisa bayangkan, seorang Soekarno memboikot kakak kandungnya untuk datang ke istana. Karena membawa kepentingan personal, kepentingan bisnis. Dia bilang, aku memang adekmu, tapi aku presiden, kepala negara, dan kepala pemerintahan. Nggak ada urusan itu. Karena nggak bisa diingatkan, akhirnya Bung Karno boikot. Kita juga bisa belajar bagaimana seorang Hatta tidak, ketika dia jadi Perdana Menteri, ketika ada kebijakan devaluasi, dia tidak memberitahu itu kepada istri. Ketika uang tabungan istrinya yang waktu itu ingin membeli mesin jahit, kemudian komplain, papi bagaimana sih? Kalau papi tahu, mami tahu papi ingin melakukan kebijakan ini, kemarin kan harus mami udah bisa beli mesin jahit. Mami, itu urusan negara. Kepentingan nasional lebih tinggi dibandingkan kepentingan apa? Tidak hanya itu, tapi republik. Di depan nama Indonesia itu ada republik. Baik. Republik itu memisahkan antara kepentingan private dengan kepentingan publik. Jadi ini bukan gebrawiah yang kemudian mengangkangi demi sesuatu hal yang sifatnya private. Keluarga kah, kelompok kah, golongan kah. Lalu kemudian itu ditabrak semua. Baik. Itulah yang kemudian yang kita namakan dengan krisis moral. Yang kedua, apa sih yang kemudian kita bisa pegang dari seorang pemimpin? Adalah satunya kata dan perbuatan. Itulah satunya Konsisten, kata, konsistensinya, amanahnya. Nah, pemimpin itu ya ditiru, pemimpin itu ya digugu, pemimpin itu ya diteladani. Baik. Nah, ketika kita tidak bisa meneladani pemimpin-pemimpin ini, tidak hanya pemimpin yang formal tapi juga informal. Lalu kemudian kita bisa lihat orang bagi-bagi uang semena-mena, orang bagi-bagi bansos semau-maunya. Nah, ini kemudian meluluh lantakkan sebuah bangunan yang pernah kita solidkan. Jadi Eva, para founding fathers kita, bahkan di zaman Pak Harto sekalipun, Pak Harto pernah kepada lingkungannya mengatakan, siapa yang menjadi orang kaya baru, OKB, itu dikatakan babi ngepet. Baik, menarik tadi Bang Willy sampaikan, termasuk juga bansos, tadi sempat disinggung juga oleh Pak Anies ya, bagaimana bansos itu seharusnya untuk kepentingan penerima, bukan untuk kepentingan pemberi. Nanti kita akan bahas lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.